Ya, kita lanjutkan kembali. Tadi Kang TB menyebutkan bahwa sebenarnya nggak ada nih pasalnya yang karet nih. Mungkin Mas Damar bisa menjabarkan nih, yang selama ini sering banyak korban data yang Anda miliki dari SafeNet terjerat di pasal mana saja? Ya, kalau kita bicara data, saya mau cerita dulu sebelum masuk data ya, tapi situasi sekarang 2021 dengan 2016, di mana saya sama Pak TB juga ada di situ mengawal revisi Undang-Undang ITE, itu berbeda sekali. Berbedanya gimana? Berbedanya pertama adalah setelah direvisi korbannya tambah banyak. Setelah direvisi justru tambah Setelah banyak? direvisi tambah banyak. Oke. Data kami dari Koalisi Masyarakat Sipil dari 2016 sampai 2020, 786 kasus yang masuk pengadilan. Itu yang masuk pengadilan ya. Dan dari situ yang paling besar adalah 3 kelompok. Pasal 27 ayat 3 memang betul, dia di posisi pertama. Pasal 28 ayat 2 menyusul hampir sama seperti pasal 27 ayat 3. Lalu yang ketiga adalah pasal 27 ayat 1. Nih yang tidak diduga-duga. Memberi salah satu kasus misalnya yang mencuat dari pasal 27 ayat 1 tentang asusila itu adalah kasus Baik Nuril, mungkin ingat ya. Nah, dari 3 ini memperlihatkan bahwa yang disebut pasal-pasal yang bermasalah, kalau saya lebih cocok mengatakan pasal bermasalah, itu tidak hanya pasal-pasal yang tadi saya sebut, tapi juga menyangkut juga pasal-pasal lain yang ada di Undang-Undang ITE, terutama pasal-pasal yang pada waktu pembuatan dulu di tahun 2008 itu disisipkan untuk diatur untuk membatasi hak, yaitu pasal 27, pasal 28, pasal 29. Nah, di luar itu ada pasal lain yang bermasalah. Setelah hasil revisi, ada pasal-pasal baru yang punya kerentanan yang sama untuk menimbulkan masalah baru, yaitu pasal 26 tentang pengakuan penghapusan informasi yang bisa sebenarnya dipakai untuk pengakuan the right to be forgotten. Lalu pasal 36 yang suka dipakai sebagai pencuplikan pemberatan kasusnya. Lalu pasal 40 ayat 2A, pasal 40 ayat 2B, dan nantinya pasal pemidanaannya, pasal 45 yang berkaitan dengan 27 ayat 3. Nah, saya katakan ini 9 pasal yang bermasalah. Tetapi ini kan kepala saya ya, dari SafeNet, yang berpikir bahwa kasus-kasus ini kita kumpulkan dari tabulasi kasus yang kita lihat di lapangan. Sekarang, para pembuat kebijakan, yaitu Dewan yang terhormat dan juga pemerintah, apakah melihat yang sama? Bicara soal dampak yang muncul dari 786 kasus yang terkumpul ini, dampaknya tidak main-main. Kita tidak lagi bicara ribut soal pasal, kita sebaiknya ribut apa yang terjadi di masyarakat. Ini sudah menimbulkan dampak-dampak yang tidak diinginkan. Dulu nggak ada ceritanya kita ngomong advokasi pasal-pasal karet itu, urusannya sama tagih utang. Tagih utang pakai Undang-Undang ITE sekarang. Lalu rebutan harta warisan pakai Undang-Undang ITE. Jadi sudah melebar kemana-mana. Jadi sudah melebar kemana-mana, sudah merusak tatanan sosial kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menimbulkan dampak politik. Dampak politik ini yang kental sekali karena ini berbeda sekali dengan konteks 2016. Tahun 2000 sampai 2021 kita punya tahun-tahun politik. 2017, 2018, 2019. Anda menyebutkan ini banyak di tahun politik ini banyak pihak yang menggunakan pasal ini untuk kepentingan politik, begitu? Betul, dan itu dibuktikan oleh riset dari CSIS yang mengatakan pada tahun-tahun politik, politisi dan kekuasaan menggunakan Undang-Undang ITE untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Itulah kenapa kita punya kasus yang lebih banyak, dan itu memberi kontribusi yang sangat tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Dan saya mau mengingatkan lagi, Pak TB janjinya waktu itu sama saya, Mas Damar tenang, setelah direvisi kasus akan turun. Nah, Pak, siapa bilang? Setelah gitu direvisi malah makin banyak nih. Kenapa masih bertahan bahwa nggak ada yang harus direvisi? Saya jelaskan lagi ya, trennya itu 2008 kan dibentuk undang-undang ini ya. Kemudian kalau kita lihat 2009 itu kan ada Pilpres. Perubahan 2009 masuk ya, 2009-2014 itu saya lihat baik-baik saja ya. Tapi ketika masuk menjelang 2014, nah sampai ke sini, sampai ke sini itu menaik terus ya. Saya pada saat membentuk undang-undang itu sudah diprediksi
ini perlu pedoman di dalam pelaksanaannya. Oke. Nah, supaya tafsirnya itu tidak terlalu melebar, bahkan nanti masuk ke kriminalisasi. Oke, nah bicara pedoman ini yang sudah ada. Kriminalisasi ini bisa ke kelompok tertentu. Nah, bisa jadi yang disebut Mas Damar tadi untuk lawan-lawan politik dan lain-lain. Politik itu memang menghangat. Tapi dengan segala hormat, ya begini, kami berpikiran saat itu, khususnya pasal 26. 26 itu kan pasal yang ketika kita menghina, kemudian katakanlah ya masalah-masalah yang lain, penghinaan dan sebagainya, ya itu kan negara tidak mungkin ya melepas begitu saja rakyatnya saling menghina, saling menghujat, saling menjelekkan dan lain sebagainya. Harus ada diatur. Makanya masuklah dalam pasal 27. Nah, khususnya ayat 3. Kemudian untuk menjaga kohesi NKRI, karena kan negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah berdasarkan Pancasila yang mengagungkan toleransi dan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. Pluralisme itu harus dijaga. Bayangkan kalau ya poinnya tetap harus ada yang mengatur pemerintah begini. Nah, sebentar Kang TB. Tadi Anda menyinggung soal jadi kalau saya menyusun pedoman. kurang setuju kalau ini dihilangkan. Nah, tapi ya. Dibikin pedomannya tapi begitu ya. Nah, perbaiki. Sebentar. Ini berbicara soal pedoman tadi ini sepertinya ini gayung bersambut karena Menkominfo langsung mengeluarkan rencananya akan menyusun pedoman interpretasi resmi. Mas Dedi bisa dijelaskan apa saja kemudian yang akan diatur kira-kira dalam pedoman interpretasi ini? Baik, sebelum berbicara tentang pedoman interpretasi, sebetulnya kita harus melihat konteks arahan Presiden ini secara komprehensif. Bahwa setidaknya ada 3 poin yang pada waktu itu disampaikan oleh Bapak Presiden untuk ditindaklanjuti baik oleh Kepolisian RI maupun Kementerian Lembaga terkait. Yang pertama adalah penanganan konten atau aduan secara lebih selektif gitu ya, yang kedua pengawasan yang lebih ketat, dan yang ketiga adalah penyusunan pedoman penafsiran atau interpretasi. Jadi perlu ditekankan di sini adalah bahwa pedoman penafsiran atau interpretasi itu pun selaras dengan arahan Bapak Presiden. Dan apa saja yang akan dituangkan di situ tentu saja ini menyangkut semacam panduan untuk aparat penegak hukum maupun kementerian lembaga pelaksana terkait Undang-Undang ITE termasuk Kementerian Kominfo untuk melaksanakan Undang-Undang ITE ini secara lebih terperinci, secara lebih hati-hati, dan kemungkinan untuk multitafsir itu bisa diminimalisir. Itu sebetulnya poin utama dari penyusunan pedoman penafsiran atau interpretasi itu. Jadi bentuk konkret pedomannya seperti apa, Mas Dedi? Sekarang masih didiskusikan ya, ada kemungkinan misalnya dalam bentuk surat keputusan bersama antar kementerian lembaga yang terkait, misalnya Kementerian Kumham, Kementerian Kominfo, Kementerian tentu di bawah koordinasi Kemenko Polhukam dan melibatkan Mahkamah Agung dan Kejaksaan. Oke. Tadi disebutkan bahwa Presiden meminta agar masalah pengaduan ini lebih selektif. Kita akan tampilkan ini juga Kapolri juga menyambutnya dengan menyampaikan hal yang sama. Kita lihat di belakang ini pernyataan Kapolri. Pelapor Undang-Undang ITE harus korban langsung. Nah ini Pak Rusdi, Pak Karopenmas, ini Kapolri juga beberapa kali menyebutkan harus korban langsung dan kalau bisa restoratif justice yang lebih dikedepankan. Nah, kedepannya ini seperti apa nantinya? Apakah polisi akan lebih benar-benar memang selektif, nggak sembarangan orang yang bisa melaporkan langsung? Walaupun kalau kita lihat di Undang-Undang ITE setelah direvisi 2016 lalu, untuk delik aduan hanya untuk pasal 27, sementara pasal 28 yang notabene banyak digunakan untuk mengadukan itu masih belum ditentukan dengan jelas apakah delik aduan atau delik umum. Ya, yang jelas apa yang diarahkan oleh Presiden, Polri memahami itu dan tentunya segera menindaklanjuti. Terjemahan dari Bapak Kapolri atas arahan Presiden bahwa dalam penanganan kasus-kasus yang berhubungan dengan Undang-Undang ITE, Polri harus selektif
kemudian juga senantiasa menggunakan pendekatan edukasi persuasif, dan juga mengupayakan restoratif justice. Tentunya ini menjadi pegangan bagi seluruh anggota Polri, khususnya para Polri yang bergerak di bidang penegakan hukum, khususnya di fungsi reserse. Kemudian untuk tindak lanjut itu semua, tentunya Polri telah menyusun panduan yang tentunya dapat digunakan oleh anggota dalam rangka melaksanakan tugas penyelesaian maupun penegakan hukum yang berhubungan dengan Undang-Undang ITE itu sendiri. Bicara selektivitas, tentunya kita melihat dampak. Dampak yang ditimbulkan daripada tindak pidana yang terjadi. Apabila dampak hanya berhubungan dengan personal saja, ini tentunya pendekatan-pendekatan restoratif justice ini akan digunakan. Pendekatan-pendekatan edukasi dan persuasif ini akan digunakan. Tetapi apabila satu tindak pidana itu telah menuju kepada memecah belah bangsa, kemudian juga memunculkan permusuhan, konflik sosial di masyarakat terjadi, ini saya rasa dan kami kira Polri akan tegas kalau masalah seperti ini. Oke, Pak Kemudian Rusdi. juga Ya, nanti boleh saya potong sebentar. Pak Rusdi, apakah artinya ini memang pihak kepolisian juga secara tidak langsung mengakui bahwa pelaksanaan atau penerapan Undang-Undang ITE selama ini oleh aparat penegak hukum memang bisa dibilang seperti Kang TB bilang tadi harus lebih hati-hati lagi, apakah kurang hati-hati begitu? Nanti kita jawab usai jeda sesaat lagi.